Good morning friends, kita akan melanjutkan pelajaran tema kita kembali. Hari ini kita akan memulai tema 2, subtema yang kedua. Let's go. Oke, kita mulai ya friends. Minggu lalu kita sudah belajar tentang wujud benda. Ada 3 macam wujud benda. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Nah, hari ini kita akan mempelajari lebih mendalam tentang sifat-sifat benda padat. Masih ingat benda padat apa saja contohnya? Ada meja, kursi, baju, buku, sepatu, dan masih banyak lagi ya friends. Nah, bentuk benda padat itu yang barusan Miss Woni sebutkan, bentuknya tidak berubah. Bentuknya selalu tetap, ya. Jadi sekarang, kemarin, besok bentuknya tetap sama. Nah, meja ya sekarang meja bentuknya seperti itu, besok juga bentuknya seperti itu. Jadi kapanpun bentuk benda padat tidak berubah. Nah, bentuk benda padat dapat diubah apabila dilakukan sesuatu terhadap benda itu. Contohnya, Miss Woni di sini punya semangka. Semangka itu benda padat, friends. Tetapi bila kita bila dipotong-potong, semangka yang bentuknya bulat itu menjadi irisan-irisan. Nah, yang contoh yang kedua, plastisin. Plastisin juga termasuk benda padat, tetapi benda padat yang lunak. Nah, bila kita remas-remas plastisin itu, maka plastisin dapat berubah bentuknya sesuai keinginan kita, sesuka hati kita. Nah, seperti itu ya. Nah, berikutnya benda cair, sifat-sifat benda cair. Nah, seperti contoh gambar yang Miss Woni sampaikan di sini, bentuk benda cair mengikuti wadahnya. Nah, bila di dalam gelas, maka air berbentuk gelas. Bila di dalam botol, maka air berbentuk botol. Nah, bisa kita lihat di gambar di samping ini ya, friends. Jadi ada air di dalam gelas, bentuknya juga seperti gelas. Air di dalam botol, bentuknya juga seperti botol. Jadi bentuk benda cair selalu mengikuti wadahnya, mengikuti tempatnya. Nah, sifat benda cair yang kedua, permukaan benda cair selalu datar. Bisa kita lihat gambar yang ada di sini. Nah, botol yang pertama, permukaan air tampak datar ya. Jadi permukaannya lurus, datar. Kemudian di botol yang kedua, ketika botol itu kita miringkan, permukaan airnya tetap datar, friends. Begitu juga botol yang ketiga, ketika dimiringkan ke arah yang lain, airnya juga tetap datar permukaannya. Jadi benda cair permukaannya selalu datar. Oke, berikutnya sifat benda cair yang ketiga, benda cair selalu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Nah, di sini Miss Woni ada gambar, friends, bisa dilihat di situ. Ada tumpahan air di meja. Jadi, tumpahan air di meja itu mengalir ke tepi. Nah, kira-kira mengalirnya kemana ya? Nah, air mengalir ke tepi meja lalu menetes ke lantai. Nah, berarti air yang menetes dari meja yang permukaannya ini lebih tinggi ke lantai yang lebih rendah. Jadi benda cair selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Oke friends, kita lanjutkan ya. Tadi sudah belajar tentang sifat benda padat, sifat benda cair. Berikutnya sifat benda gas. Sifat yang pertama, benda gas bersifat mengikuti bentuk wadahnya. Nah, di sini ada gambar balon. Nah, udara yang mengisi balon menyebabkan balon ini sampai mengembang. Nah, udara pun akan berbentuk seperti balon. Jadi, benda gas selalu mengikuti bentuk wadahnya. Jadi, kalau udara yang terdapat di dalam balon ya bentuknya seperti balon. Berikutnya, friends, sifat benda gas yang kedua. Benda gas bersifat menekan ke segala arah. Nah, udara yang ditiupkan ke dalam balon membuat kulit balon mengeras. Nah, udara menekan ke seluruh kulit balon sampai terasa keras. Nah, kulit balon yang tidak lagi terasa lunak. Nah, itu artinya benda gas selalu menekan ke segala arah. Oke, friends, berikutnya kita akan mempelajari tentang gerakan-gerakan tari. Tadi kita sudah belajar tentang contoh benda cair, yaitu air. Nah, ternyata
Gerakan air yang dari tempat tinggi ke tempat rendah dapat menjadikan ide sebuah gerakan tarian. Nah, seperti ini contohnya. Menirukan gerakan air mengalir. Menirukan gerakan air bergelombang. Ternyata air bisa menjadikan ide sebuah tarian ya, friends. Nah, selain air, ada juga contoh benda gas, yaitu angin. Ternyata embusan angin juga menjadikan sebuah ide untuk gerakan tarian. Nah, seperti ini contohnya, menirukan gerakan angin sepoi-sepoi, menirukan gerakan angin ribut. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih teman-teman atas semangatnya, atas keceriaannya. Thank you, friends.